Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabutrox ya. Kali ini gue mau sharing nih, ada satu berita yang kayaknya lagi nge-hype banget ya. Jadi tadi gue siang lagi kerja, lagi makan siang gitu, gue buka di Twitter. Ternyata lagi trending nih kayaknya ya. Nggak trending amat sih. Tapi gue pikir ini menarik ya. Ada kasus di mana ada kasus intern yang mungkin bukan double intern ya. Ini dia bisa ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 intern mungkin dalam waktu yang bersamaan. Gue kira ini gokil sih ya. Mungkin bukan karena dia bisa ngebagi kelimanya, tapi gimana caranya sih, gue pikir. Ya kita akan coba nih ngobrolin, kita lihat-lihat dulu. Yuk, tetap di Gabutok. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Oke, jadi kalau lihat di ini ya, di pengalaman kerjanya sih keren ya. Ini ada di Tokped, Shopee, Gojek ya kan. Wah, dan ini menurut gua kalau rentang waktunya sih lumayan ya. Ada Oktober sampai sekarang, Juni, September. Ya mungkin nggak ketemu deh ini ya kayaknya. Mei, Juni, Juli. Nah ini ada beririsan nih kalau yang kedua nih. April ke Juli. Nah ini juga gabung ada beririsan 1 bulan. Maret ke Juni ini juga ada beririsan juga. Ini gue nggak tahu nih, di bawahnya lihat satu pengalaman lainnya, jangan-jangan juga sama nih ya, beririsan juga ya. Tapi gue nggak tahu ya. Pertama, dari LinkedIn ini sistem penulisan bulan tuh kadang juga nggak tepat-tepat amat ya. Gue nggak tahu karena di LinkedIn setahu gue nggak ada tulisan tanggal bulannya ya. Jadi kalau seandainya lu nulis bulan Oktober, misalnya nih tanggal sekarang nih tanggal 22 ya, udah ada anggapan bahwa lu udah mengerjakan itu 1 bulan, padahal lu baru ngepost hari ini. Misalnya lu kerja tanggal 22, lu ngepost kerjanya adalah di bulan Oktober, ya lu dianggap udah kerja 1 bulan. Nah, gua nggak tahu apakah ini efek dari sistemnya LinkedIn, itu yang pertama. Tapi kalau buat profilnya gua nggak tahu ya, gua nggak bisa nilai karena gua bukan seniornya. Dan ya dalam sisi yang bersamaan menurut gua sih ya gokil sih ya, gimana bisa membagi waktunya. Bisa saja memang pekerjaannya cukup manageable buat beliau ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang ada di waktu bersamaan masih bisa di-tackle semua. Tapi kalau gue lihat scroll ke bawah sih ada yang bilang katanya nggak memuaskan. Tapi gue nggak tahu, sekali lagi ya, gue nggak berhak untuk menilai hasil kerjanya. Tapi yang gue lihat fenomena ini mungkin dari sisi yang sebaliknya juga. Misal dari sisi si perusahaannya. Karena perusahaan mungkin ya, setahu gue di tempat gue kerja pun, tolong dikoreksi kalau salah, misalnya nggak ada ketentuan kalau magang nggak boleh di tempat lainnya misalnya ya. Kalau ada berarti ya melanggar, kalau nggak, selama nggak dilanggar ya nggak apa-apa sih menurut gue ya. Karena ya namanya juga intern ya, bukan pegawai, bukan karyawan kontrak juga ya. Selama dia punya kesempatan untuk magang ya ambil aja ya, tapi ya harus profesional. Magang itu bukan berarti nggak profesional loh. Magang itu juga harus profesional karena kan itu supaya belajarnya kita buat ke jenjang yang lebih profesional gitu kan, makanya. Tapi kalau ngelihat udah 5 kali bersamaan sih, gue rasa ini bukannya magang ya, ini memang dia mungkin intern profesional kali ya. Jadi memang profesinya kerjain intern gitu. Ya menarik sih, gue ngelihat profil ini terus terang baru kali ini gitu ya. Tapi gue yakin ini mungkin fenomena gunung es. Kenapa? Karena bisa aja banyak yang nggak ngaku. Nah karena ini baru muncul, ya karena nggak ngaku ya udah diem aja gitu ya. Dan gue pribadi nggak ngerasa ini sebuah masalah karena ya kalau kerjaannya nggak bermasalah ya wes begitu ya. Tapi kalau bermasalah ya udah jangan lakuin. Atau mungkinkah diperlukan sistem referensi cek saat melakukan internship? Kita nggak tahu kan. Karena kalau sebelum mau jadi karyawan mungkin kita melakukan referensi cek ya. Kita mungkin cek atasannya, mantan atasannya mungkin ya. Apakah intern harus melakukan hal tersebut? Kayaknya sih menurut gua enggak ya. Tapi kalau itu menjadi sebuah hal yang penting, ya kenapa enggak sih? Tapi balik lagi sih, gua ngerasa ya fungsi internship bukan ngerjain tugas pekerjaan as usual dari si para seniornya ya. Jadi kalau gitu ya harusnya kemana nih intern ya? Mungkin kalau buat teman-teman Gabuters yang punya pengalaman intern mungkin lebih dari 3 ya, tenang aja kita aman ya. Nanti gue tolong dikasih tahu gimana caranya memanage ya. Buat gue yang jadi karyawan aja masih pusing kerjaan gitu ya. Ini lu bisa bagi 5 ini, keren sih. Aku ini keren. Dan kayaknya kalau menurut gue yang paling perlu diperhatikan juga mungkin para seniornya kali ya. Karena kalau intern itu kan harusnya diletakkan berlekatan dengan para si
seniornya. Jadi dia bisa mengevaluasi pekerjaannya, bisa ngasih feedback pekerjaannya gimana, kecepatan dia bekerja dan seterusnya. Ya perlu diperhatikan juga sih ya, karena ya itu tadi tuh gue nggak tahu apakah memang pekerjaannya itu tidak menuntut satu waktu yang sangat-sangat ketat ya, sehingga ya bisa aja dikerjain. Keren sih kalau menurut gue. Dan buat teman-teman mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman intern lainnya boleh di-share ya, mungkin di komen ya, atau mungkin bisa diceritain di LinkedIn. Di LinkedIn juga banyak kayaknya. Nanti gue mau share cari-cari juga kayaknya. Atau bisa diceritain juga di IG ya, di Gabutalks IG, atau mungkin di Twitter, di Twitternya Gabutalks ya. Dan kayaknya kita harus mereview lagi apakah magang ini terlalu work-life balance ya. Jadi saking balance-nya dia bisa memperbanyak jumlah perusahaan yang dikerjain. Oke, itu dari gue ya. Thank you udah nontonin ya. Kalau mungkin ada ide-ide lain seputar tentang dunia karir dan rekrutmen ya, tolong dikasih tahu aja ke sini. Ciao, dadah, thank you. Terima kasih sudah nonton Gabutalk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.